Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua masih bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masjid yang mulia ini guna menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat ma'assalam, marilah kita selalu sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya sekalian. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu senantiasa berupaya, selalu berusaha memupuk takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kita menjaga takwa, meningkatkan takwa, yaitu khusus pada hari Jumat ini kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan nanti akan mendapatkan syafaat daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan langsung kotak dengan diri kita bagi siapa saja yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah kita disuruh untuk mendekatkan diri dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan bagaimanapun saat kita berada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran yang telah kami bacakan di awal muqaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة, dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan suatu fahisyah, dosa-dosa yang besar, dosa yang juga mungkin berhubungan bukan cuma diri sendiri tapi dengan orang lain, seperti kita melakukan perbuatan zina, seperti kita berani tidak berbakti kepada kedua orang tua, seperti kita memakan harta riba, au dzalamu anfusahum,
atau mereka menzalimi kepada diri mereka sendiri. Yang dimaksud yaitu dosa yang tidak berhubungan dengan orang lain. Bisa dibilang dosa kecil ataupun dosa yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Maka mereka setelah melakukan baik dosa besar ataupun dosa kecil, mereka langsung zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan fastaghfaru lidunubihim. Kemudian mereka bukan cuma ingat tetapi beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah, artinya man di sini bermakna istighfar, binafi, tidak ada yang bisa memaafkan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada siapapun yang bisa memaafkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengampuni segala dosa-dosa. Tiada siapapun yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus setelah mereka melakukan dosa, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, kemudian mereka tidak terus-menerus untuk melakukan apa yang mereka sebelumnya kerjakan, yaitu melakukan dosa tersebut. Setelah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berjanji untuk tidak akan melakukan dosa-dosa tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita selagi umat Islam disuruh oleh Allah dan Rasul-Nya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar, bertambah banyak. Kita bisa melihat kepada diri sendiri, apakah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersungguh-sungguh, atau cuman kebiasaan di mulutnya saja. Mungkin setelah habis sholat kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tetapi dalam hati kita tidak betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita pun terbiasa untuk melakukan maksiat-maksiat yang tersebut. Bahkan setelah istighfar tersebut kita pun melakukan dosa yang tadinya kita kerjakan lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam syarat-syarat yang disyaratkan oleh Imam Nawawi, kalaulah kita bertobat atas dosa-dosa yang kita kerjakan, kalaulah maksiat tersebut antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita kerjakan yaitu ada tiga perkara. Yang pertama yaitu kita harus meninggalkan maksiat tersebut. Kita harus meninggalkan dosa yang telah kita kerjakan tadi. Kemudian yang keduanya yaitu kita harus menyesal atas melakukan dosa-dosa itu. Kenapa tadi saya melakukan dosa tersebut? Kemudian beristighfar dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya yaitu kita untuk bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut. Kita berjanji, bertekad untuk tidak akan melakukan dosa yang telah kita kerjakan tadi. Hadirin rahimakumullah. Sedangkan kalau dosa tersebut bukan cuma pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hubungan terhadap hak-hak orang lain, seperti kita mencuri, kita hutang, juga harus bayar dulu hutangnya, barulah kita meminta maaf kepada orang tersebut. Mencuri, kita harus balikkan barang tersebut sambil kita meminta maaf pada orang tersebut, juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah beratnya kalau kita berhadapan dengan sesama manusia. Kalau sama Allah kita langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cari tempat yang beristijabah. Tetapi kalau kita ada hubungannya dengan manusia, maka kita harus cari manusia tersebut. Bagaimana kalau orang tersebut mungkin telah meninggalkan desa ini? Maka kalau kita cari udah tidak ada, maka kita harus cari ahli warisnya. Bahwa si fulan, saya telah melakukan begini-begini kepada ahli waris Anda, maka tolong maafkan saya. Kalau mungkin orang tersebut sudah meninggal dunia, juga kita datangin kepada ahli warisnya tersebut. Tetapi kemudian umpamanya ahli warisnya tersebut meminta harus mengembalikan barang tersebut, itu kita harus mengembalikan apa yang telah kita ambil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyuruh kepada kita, ya ayuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yauma mi'ata marrah. Wahai manusia, Nabi Muhammad bersabda kepada para sahabatnya, wahai para manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari 100 kali. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak berdosa, memberi contoh kepada kita semua untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100 kali. Di mana dengan kita yang banyak tiap hari melakukan dosa, tiap jam, tiap saat, tiap detik melakukan dosa dari mata, telinga, hidung dan lain sebagainya. Hendaklah kita selalu berbanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita melakukan dosa, kemudian kita biarkan saja, kita tidak terasa bahkan itu suatu dosa, maka hati kita akan semakin keras. Hati kita akan sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Hati kita akan menjadi hitam kelam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innal abda idza ahta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in huwa naza'a wastaghfara su'ilat wa in 'atazida fiha hatta ta'lu qalbah. Wa dzalika ar-ran alladzi dzakarallaha kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya hamba tatkala dia melakukan kesalahan, satu kesalahan, maka akan ditorehkan di dalam hati mereka satu bintik hitam. Kalau dia segera meninggalkan dosa tersebut dan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bintik hitam yang satu tersebut akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersih hati kita. Tetapi kebalikannya, kalau kita melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, sehingga kita tambah lagi dengan dosa-dosa yang lain, kemudian kita tambah dengan dosa yang lain, tambah lagi terus menerus, maka sehingga bintik-bintik hitam tersebut akan memenuhi hati kita sehingga hati kita menjadi hitam kelam seperti air kopi. Dan itulah yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ar-ran yang dituturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah itulah penutup yang menutupi di dalam hati mereka atas mereka apa-apa yang mereka kerjakan, yaitu dosa. Maka tidak heran kalau mendapatkan hati kita dinasihati oleh orang lain, oh anak fulan, anak bapak tadi begini melakukan kesalahan.
Kita bukannya terima kasih, tetapi kita sebalikannya malah membenci orang tersebut. Dan akhirnya banyak sekali dengan dosa-dosa yang kecil akan menjadi menggunung. Dan setelah dosa-dosa tersebut banyak, hanya hati kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hadailah kata-kata dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi khotib dan bagi hadirin sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.